Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usatun Hasanah, NIM 19214040020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus korupsi proyek konstruksi di Indonesia. Kasus korupsi hingga saat ini masih menjadi kasus yang terus-menerus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat yang menduduki posisi penting. Nah, di sini kasus yang saya ambil adalah kasus fraud PT Waskita Karya, di mana pada kasus ini PT Waskita Karya melakukan proyek fiktif. Jenis kasus kali ini adalah kasus fraud atau kecurangan, yakni tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, di sini para terdakwanya itu melakukan penipuan di mana setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi 3 dari PT Waskita Karya. Adapun pihak-pihak yang terlibat yakni menurut Ketua KPK Firly Bahuri, selama periode 2009 sampai 2015 setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek, di mana subkontraktor tersebut meliputi PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwi Satria Mandiri, Partner Engineering, dan PT Ariana Sejahtera. 5 terdakwa dalam perkara ini antara lain mantan Kepala Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya Persero, Desi Aryani, mantan Kepala Divisi Kadif 2 PT Waskita Karya Fatur Rahman, kemudian mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarod Subana, Kepala Bagian Pengendalian Divisi 2 dan Wakadif Sipil Waskita Karya Fakih Usman, serta mantan Kabak Keuangan Divisi Sipil Divisi 3 Divisi 2 PT Waskita Karya Yuli Arianti Siregar. Kerugian negara pada korupsi kali ini, KPK mengungkapkan negara mengalami kerugian hingga 202,296 miliar dari kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif Waskita Karya sepanjang 2009 hingga 2015. Nah, kerugian negara ini hasil pemeriksaan investigatif BPK. Jumlah kerugian ini bertambah dari yang sebelumnya berkisar 186 miliar. Selanjutnya, vonis hukuman untuk para terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis 5 mantan pejabat PT Waskita Karya bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan 41 kontrak proyek fiktif. Nah, di sini kelima terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada 5 terdakwa lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum pada Senin 26 April 2021. Berikut adalah vonis hukumannya. Desi Aryani selaku terdakwa 1 dijerat pidana selama 4 tahun penjara ditambah denda sebesar 200 juta subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Untuk terdakwa 2, 3, dan 4 Fatur Rahman, Jarod Subana, dan Fakih Usman dikenakan pidana selama 6 tahun, denda sebesar 200 juta subsidiar pidana kurungan selama 2 bulan. Dan terdakwa kelima Yuli Arianti Siregar divonis pidana selama 7 tahun ditambah dengan denda sebesar 200 juta subsidiar kurungan pengganti selama 2 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap seluruh terdakwa dengan besaran sesuai dengan nilai keuntungan yang mereka peroleh.
这一次我真的睡着了。 Nah, pendapat saya berdasarkan hasil vonis tersebut, menurut saya sudah sesuai dengan sanksi yang tertera pada pasal terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.